Ada tiga hal yang mau saya bahas tentang KPK. Pertama, kita bicara aturan umum. Kedua, kita cerita tentang prestasi. Nanti ketiga, kita bicara sedikit tentang kontroversi. Saya mengapresiasi dan mendukung penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya di lembaga KPK. Tapi ada beberapa hal yang benar-benar perlu diperhatikan. Di antaranya, satu, banyaknya kewenangan berlebih itu bisa buka celah buat adanya oknum. Itulah kenapa harus ada perubahan regulasi secara bertahap. Karena kalau kewenangannya terlalu berlebih, artinya absolute power, kemungkinan untuk terjadi penyimpangan itu semakin besar. Kedua, adanya SDM yang berasal dari instansi lain seperti Polri dan Kejaksaan sedikit banyak bisa menghambat soliditas dan membuat KPK nggak independen. Artinya gini, seorang jaksa atau seorang polisi yang ditaruh di KPK itu kan sifatnya sementara. Loyalitas tertinggi mereka itu pasti kepada pimpinan lembaga asal. Jadi kalau jaksa ya pasti akan lebih loyal sama Jaksa Agung, polisi pasti akan lebih loyal sama Kapolri. Nah, kalau terlalu banyak SDM yang berasal dari luar, belum lagi kemarin sebelum ada aturan soal ASN itu ada LSM, ada ormas, ada dosen bahkan, ada tokoh-tokoh tertentu, semua dicampur dalam instansi KPK. Gimana mereka mau satu suara? Sementara semua punya latar belakang yang berbeda, dan setelah itu mereka akan kembali ke latar belakang yang lain. Di KPK itu cuma sementara tugasnya vital. Gimana cara mereka mau solid? Harusnya SDM yang ada di KPK, yaitu SDM yang memang dari awal dibentuk, dibina, dan dibesarkan sampai selama-lamanya ada di tubuh KPK, kalau perlu sampai pensiun. Ketiga, sebagai lembaga superbody, KPK harusnya fokus pada pencegahan. Karena kesuksesan aparat penegak hukum bukan dinilai dari jumlah tangkapan. Jadi misalnya KPK menangkap 100 atau melakukan 100 OTT, atau jaksa menangkap 100 TSK, polisi juga begitu. Itu bukan nilai kesuksesan. Kesuksesan itu kalau korupsinya sudah mulai hilang, bahwa dugaan-dugaan atau kerugian-kerugian negara atau bunyi-bunyi di masyarakat, laporan-laporan itu udah nggak ada lagi. Itu baru dianggap sukses. Jadi mau 100 atau 200 tangkapan atau pengembalian uang negara sebesar apapun, kalau di luar masih banyak yang korupsi, itu belum bisa dianggap sukses. Makanya monitoring sama APH, monitoring sama ASN yang lagi menjalankan pemerintahan, supaya berjalan lebih benar, supaya berjalan lebih baik, itu menurut saya lebih penting daripada melakukan OTT misalnya. Penting sih OTT, tapi lebih penting itu membina pola pikir mereka biar nggak korupsi lagi. Keempat, pimpinan KPK harusnya diseleksi sama Mahkamah Agung dan dipilih oleh MPR, bukan DPR. Kenapa? Karena penegakan hukum terakhir ada di tangan hakim. Dan DPR itu lembaga politis, di mana di situ terlalu banyak partai politik, isinya partai politik semua. Jadi kepentingan-kepentingan partai itu akan lebih banyak. Sementara kalau MPR itu kan ada juga perwakilan DPD. DPD itu kan bukan orang partai. Jadi seleksinya oleh Mahkamah Agung, hakim-hakim agung, di mana dengan diseleksi sama hakim agung otomatis mereka lebih dekat sama Mahkamah Agung. Jadi nanti proses pembuktiannya nggak akan ada konflik of interest. Di sisi lain, seleksinya atau penetapan pemilihannya yang dipilih oleh MPR itu juga diwakilkan sama DPD yang tidak mewakili partai politik. Begitu. Buat kalian yang mau melek hukum, silakan nonton video saya. Kalau suka boleh like dan follow, kalau nggak suka, nggak apa-apa, dislike aja.